Nantinya kita akan membuat angka pemasukan, pengeluaran, dan sisa saldo ini akan muncul saat tanggalnya lebih kecil atau sama dengan tanggal sekarang. Maka pada tanggal 21 Januari 2022 sudah diarsir dengan warna yang kita pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Denny Hermawan, nemenin kalian semuanya di channel kesayangan kalian, Belajar Excel. Seperti biasa, di video kita kali ini kita akan membahas tentang permasalahan dan solusi saat kita bekerja menggunakan Microsoft Excel. Dan kali ini adalah segmen baru bernama Inbox. Di segmen ini kita akan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Sobat Excellent yang dikirimkan kepada kami baik melalui email ataupun DM Instagram. Dan video pertama dari segmen Inbox ini kita akan membahas permintaan salah satu Sobat Excellent yang mengirimkan pesan melalui DM Instagram di sini. Dia menjelaskan bahwa ingin memiliki catatan keuangan dari usaha abon tunai yang dimilikinya. Dan data yang dikirimkan seperti ini. Nantinya kita akan membuatkan sebuah tabel sederhana untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran harian dari usahanya dan menghitung saldo hariannya supaya lebih mudah untuk dimonitor. Sebelum memulai tutorialnya, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini yang membahas tentang tips dan trik serta materi terbaik tentang Microsoft Excel. Dan kalian bisa makin mahir dalam menggunakan Microsoft Excel. Untuk mempermudah kalian mengikuti tutorial ini, kalian bisa mendownload file yang digunakan dalam tutorial ini melalui link yang ada di deskripsi. Dan jika kalian memiliki soal yang ingin dibahas seperti ini, kalian juga bisa mengirimkan filenya melalui email yang ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini sudah disiapkan data yang sebelumnya dikirim oleh salah satu Sobat Excellent dan sudah saya rapikan menjadi sebuah file Excel dengan 3 sheet, yaitu pemasukan, pengeluaran, dan juga rekap. Kita akan mengerjakan kolom harga pada sheet pengeluaran, kolom total produk dan harga pada sheet pemasukan, dan pengeluaran, pemasukan, serta sisa saldo pada sheet rekap. Kita mulai dengan mengisi kolom harga pada sheet pengeluaran. Untuk mengisi kolom harga ini, kita bisa dengan mudah mengalihkan harga persatuan dengan jumlah barang yang dibeli. Kita arahkan kursor pada sel G2 lalu ketikkan sama dengan, lalu masukkan sel yang memuat harga satuan yaitu D2. Lalu kalikan dengan sel yang memuat jumlah yaitu sel E2, tekan enter maka akan dihasilkan data seperti ini. Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya. Beralih ke sheet pemasukan, di sini kita diminta untuk mengisi kolom total produk dan harga. Kita mulai dengan mengisi kolom total produk. Angka ini didapatkan dengan menjumlahkan jumlah penjualan dari masing-masing varian kemasan. Jika biasanya kita menggunakan fungsi sum dengan mengetikkan formulanya pada salah satu sel lalu mengcopy selnya pada sel lain di bawahnya, kali ini kita akan menggunakan hotkey yang jauh lebih cepat. Kita blok range yang akan kita isi yaitu range G3 sampai dengan G20 lalu tekan ALT plus sama dengan. Maka secara otomatis range tersebut akan terisi data sesuai dengan keinginan kita. Berlanjut ke kolom harga, di sini kita diminta untuk menghitung jumlah harga jual dari produk di mana masing-masing varian produk memiliki harganya masing-masing. Yaitu varian 1 dengan berat 180 gram, harganya Rp35.000 per pack. Varian 2 dengan berat 400 gram, harganya Rp70.000. Dan varian 3 dengan berat 500 gram, harganya Rp80.000. Untuk mengisi kolom ini, kita bisa arahkan kursor pada sel H3 lalu ketikkan sama dengan, lalu masukkan sel yang memuat jumlah penjualan varian pertama yaitu D3. Lalu kalikan dengan sel yang memuat harga dari varian 1 yaitu M4. Tekan F4 untuk mengunci. Selanjutnya tambah dengan penjualan varian 2 atau E3 dan kalikan dengan harga varian 2 yaitu M5 dan tekan F4 untuk mengunci. Tambahkan lagi dengan jumlah penjualan varian 3 yaitu F3 dan kalikan dengan harga varian 3 yaitu M6 dan tekan F4 untuk mengunci selnya.
tekan enter, maka akan dihasilkan data seperti ini. Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya. Beralih ke sheet selanjutnya, yaitu sheet recap. Di sini kita diminta untuk mengisi kolom pengeluaran, pemasukan, dan juga sisa saldo. Nantinya kita akan membuat angka pemasukan, pengeluaran, dan sisa saldo ini akan muncul saat tanggalnya lebih kecil atau sama dengan tanggal sekarang. Sehingga tanggal yang belum terjadi akan menampilkan sel kosong. Untuk memulai, kita arahkan kursor pada sel B2 lalu ketikkan sama dengan if buka kurung. Lalu untuk logical test, kita masukkan tanggal pada kolom A lebih kecil atau sama dengan tanggal hari ini. Kita masukkan sel yang memuat tanggal yaitu A2 lebih kecil sama dengan, lalu kita masukkan fungsi today untuk menghasilkan tanggal sesuai dengan tanggal pada sistem saat ini. Kita ketikkan today, buka kurung, tutup kurung. Value if true kita isi dengan formula yang akan menghitung pengeluaran per tanggal. Kita ketikkan sum ifs, buka kurung. Untuk sum range kita masukkan range yang memuat nominal pengeluaran, yaitu kolom G pada sheet pengeluaran. Kita klik saja kolomnya sehingga range yang ditampilkan adalah range G sampai dengan G. Untuk kriteria range 1, kita isi dengan range yang memuat tanggal yaitu kolom B pada sheet pengeluaran. Lalu untuk kriteria 1, kita isi dengan tanggal yang ada pada tabel recap ini yaitu sel A2. Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi sum ifs ini dan kembali ke fungsi if. Pada bagian value if false, kita isi dengan 2 tanda petik ganda untuk menghasilkan nilai blank jika logical test yang kita tulis sebelumnya menghasilkan nilai false. Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi if dan tekan enter, maka akan dihasilkan data sebagai berikut. Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya. Selanjutnya kita beralih ke pemasukan. Sama seperti sebelumnya, di sini kita akan membuat data pada kolom ini hanya akan menampilkan angka jika tanggal pada kolom A lebih kecil atau sama dengan tanggal saat ini pada sistem. Untuk memulai, kita arahkan kursor pada sel C2 lalu ketikkan sama dengan if buka kurung. Lalu kita masukkan logical test seperti sebelumnya, yaitu tanggal pada kolom A lebih kecil atau sama dengan tanggal hari ini. Kita masukkan sel yang memuat data tanggal yaitu A2 lebih kecil sama dengan, lalu today buka kurung tutup kurung. Untuk value if true kita isi dengan formula yang menghitung pemasukan masing-masing tanggal. Kita ketikkan sum ifs, buka kurung, lalu untuk sum range kita masukkan range yang memuat nominal pemasukan yaitu kolom H pada sheet pemasukan. Untuk kriteria range 1 kita masukkan range yang memuat tanggal pemasukan yaitu kolom B pada sheet pemasukan. Sedangkan kriteria kita gunakan tanggal pada sel A2 pada sheet recap. Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi sum ifs. Lalu value if false kita masukkan 2 tanda petik ganda agar formula yang kita ketikkan menghasilkan nilai blank jika tanggal pada kolom A lebih besar dari tanggal hari ini pada sistem. Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya. Terakhir, kita akan menghitung saldo pada kolom D. Kita diminta untuk mengisi saldo dimulai dari D3 ke bawah. Karena sel D2 sudah diisi dengan saldo akhir tahun 2021 sebesar 5 juta rupiah. Saldo sendiri adalah saldo hari kemarin ditambah dengan pemasukan hari ini dikurangi dengan pengeluaran hari ini. Sama seperti 2 kolom sebelumnya, kita juga menginginkan kolom ini hanya akan memunculkan angka jika tanggal pada kolom A lebih kecil atau sama dengan tanggal hari ini pada sistem. Untuk melakukannya, kita arahkan kursor pada sel D3 lalu ketikkan sama dengan if buka kurung. Lalu logical testnya kita masukkan tanggal pada sel A3 lebih kecil sama dengan, lalu ketikkan today buka kurung tutup kurung. Untuk value if true kita masukkan saldo hari sebelumnya yaitu D2 ditambah dengan pemasukan hari ini yaitu C3 dan dikurangi pengeluaran hari ini yaitu B3. Untuk value if false kita masukkan 2 tanda petik ganda tutup kurung untuk mengakhiri fungsi if dan tekan enter. Maka akan dihasilkan angka sebagai berikut. Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya. Jika kita perhatikan, baik itu pengeluaran, pemasukan, ataupun sisa saldo, hanya dimunculkan angka jika tanggal pada kolom A lebih kecil atau sama dengan tanggal hari ini pada sistem. Kebetulan hari ini adalah tanggal 21 Januari 2022.
Untuk sentuhan terakhir, kita akan membuat baris yang memuat data hari ini atau ketika tanggal pada kolom A nilainya sama dengan tanggal hari ini pada sistem, akan secara otomatis diarsir dengan warna hijau. Caranya kita blok range yaitu A2 sampai dengan D33, lalu klik conditional formatting dan pilih new rule, sehingga ditampilkan Windows baru berjudul new formatting rule dan pilih use formula to determine which cell to format. Lalu pada field yang disediakan kita masukkan formula untuk menentukan hanya sel yang pada kolom A-nya sama dengan tanggal pada sistem hari ini. Kita ketikkan sama dengan indirect, buka kurung, tanda petik A, tanda petik, dan row, buka kurung, tutup kurung sama dengan today, buka kurung, tutup kurung. Lalu klik format, maka akan dibuka Windows baru berjudul format cells dan pilih tab fill. Pilih warna yang dikehendaki pada color palette yang sudah disediakan, lalu tekan OK. Tekan OK sekali lagi pada Windows New Formatting Rule, maka pada tanggal 21 Januari 2022 sudah diarsir dengan warna yang kita pilih. Nah, itu tadi cara untuk membuat catatan keuangan sederhana untuk menjawab pertanyaan dari salah satu Sobat Excellent. Jika kalian ada cara lain, kalian bisa menuliskannya pada komentar di bawah. Dan selesai. Sekian untuk video kali ini. Tapi jangan khawatir, karena masih banyak video lain dari channel Belajar Excel. Kalau Sobat Excellent ada pertanyaan seputar Excel, bisa langsung ditanyakan pada komentar di video ini. Tekan like jika kalian merasa video ini bermanfaat. Tekan subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Teruslah belajar, teruslah berbuat baik, stay away from drugs, and bye-bye.